Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan pada hari ini. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Rasul kita, kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak dan sering-sering kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kepada ikhwah fillah sekalian tentang ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Apa itu? Inilah adalah bonus untuk orang yang melakukan puasa dengan kesungguhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Man shauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh dengan puasanya, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Maka dari itu hari ini kita yang masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kata yang paling penting untuk kita pahami dalam hadis tersebut. Yang pertama, keimanan. Artinya apa? Kita harus munculkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keimanan itulah kita menjalankan puasa ini dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membagikan sebuah kisah di mana kisah ini mengajarkan tentang cinta. Artinya sebelum keimanan itu hadir, kita harus menghadirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini adalah kisah seorang yang bernama Qais, atau di dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa dia ini adalah seorang yang gila atau majnun. Dia mencintai seorang perempuan yang bernama Laila. Bagaimana dia mengajarkan kecintaan ini? Kita simak kisahnya. Jadi Qais ini adalah seorang yang gila, yang cinta terhadap seorang wanita, yang dimana cintanya ini membutakan dari segala hal. Ketika dia mencintai wanita itu, dia tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di sekelilingnya. Saat dia melakukan perjalanan menuju kampung Laila, apapun yang terjadi di perjalanan itu, beliau tidak hiraukan. Karena yang terpikir di benaknya hanyalah Laila, hanyalah sosok Laila. Suatu ketika Qais berjalan menghampiri ada sekelompok orang-orang yang beriman sedang melaksanakan sholat. Dihampiri orang tersebut, kelompok orang tersebut melaksanakan sholat. Dan tiba-tiba dia duduk di depan. Bagaimana kita sedang sholat, tiba-tiba ada yang duduk di depan? Artinya kita tidak khusyuk, pasti terganggu dengan datangnya orang yang duduk di depan. Nah, ketika orang itu melaksanakan sholat, akhirnya mereka mempercepat karena merasa tidak tenang sholatnya. Akhirnya mereka mempercepat sholatnya dan menyelesaikan sholatnya. Lalu mereka menghampiri Qais, si Majnun. "Hai Majnun, apa yang kau lakukan sehingga kami tidak khusyuk sholat?" Simak apa jawaban Qais ketika ditanya. "Anda ini berbohong. Kalian semua ini sedang berdusta. Kenapa? Kalian sholat menunjukkan bahwa kalian memang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi mengapa kalian membohongi diri kalian sendiri? Ketika kalian cinta, apakah mungkin ada hal lain yang dapat mengganggu ketika Anda sedang bercengkrama indah dengan Robnya?" Maka dari itu ini sangat mengejutkan jawaban dari Qais ini. Apa kata Qais? "Ketika aku menuju kampung Laila, tidak ada satu hal pun yang mengganggu benakku kecuali pikiranku hanya kepada Laila." Artinya apa yang dapat kita ambil hikmah dari kisah ini? Bahwa untuk menghadirkan keimanan dan kesungguhan itu, perlulah kita hadirkan pula kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ibadah kita memang dibumbui dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta yang berdusta,
bukan cinta yang asal-asalan, bukan cinta yang hanya dibumbui oleh nafsu, oleh riya, oleh kesombongan, tapi memang benar tulus cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang kesungguhan. Kenapa Allah sampaikan, kenapa Rasul juga sampaikan bahwa kita berpuasa mesti sungguh-sungguh. Di dalam hadis lain, Rasul berkata, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Artinya apa? Ketika kita berpuasa dengan kesungguhan, berpuasalah dengan seluruh kesungguhan kita, tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan nafsu, tapi kita juga mempuasakan anggota tubuh kita. Mempuasakan telinga kita untuk tidak mendengar hal-hal yang buruk, tapi mendengarkan ceramah agama, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita mempuasakan mulut kita untuk tidak berucap-ucap yang buruk, tapi kita membiasakan mulut kita untuk berucap yang baik-baik, mengucapkan kalimah-kalimah Allah, melantunkan lapas-lapas Al-Quran, melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan tangan kita, kaki kita, kita gunakan untuk apa? Maka gunakanlah untuk kebaikan. Itulah kunci puasa yang sesungguhnya. Ketika hal ini dapat kita lakukan, maka kita dapat mencapai ketingkatan takwa. Itulah harapan kita bersama. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan untuk diri saya sendiri sebagai pengingat, dan mungkin untuk kita semua yang menonton video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah, jangan lupa untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah sehingga kita mendapatkan keampunan Allah di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.